pemulihan aktivitas konsumsi domestik di tahun 2022 dan 2023 ini sebenarnya masih kurang merata bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas yang sudah lebih baik dibandingkan dengan sektor menengah ke bawah. Dengan kondisi K-shaped recovery ini secara langsung juga berdampak ke emiten di sektor consumer cyclical. Lalu, hal apa saja yang membuat Narsum memiliki conviction terhadap sektor ini, serta apa saja kunci penting untuk bisa memilih saham unggulan di sektor ini, kita saksikan di Stock Talk episode 29 kali ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Stock Talk episode ke-29. Jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang sektor retail yang lagi rame nih di bursa. Nah, bersama saya tuh udah ada dua stock picker kita. Ada Pak Robert dari Mentor Baik. Halo Selamat Pak, pagi. apa kabar? Selamat pagi. Ya. Oke, dan yang kedua ada Mas Agas dari Saham Beggar ya, Ya. Mas ya. Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang retail ya Pak ya. Oke, jadi kan kalau kita ngelihat nih ya, 1 bulan terakhir tuh retail rame banget nih gitu ya. Kira-kira menurut kalian tuh apa sih yang terjadi gitu dengan saham-saham dari retail ini? Kenapa tiba-tiba lompatnya luar biasa nih gitu? Mungkin dari para betul Pak, boleh Pak? Kalau kita lihat 2019 sebelum pandemi ya, itu sebenarnya beberapa emiten retail sudah mencetak kinerja yang lagi naik. Tapi kan tiba-tiba kita dihadapin sama salah satu ujian terberat sepanjang masa ya. COVID ya. Betul. Terus banyak sekali kendala ya. Seperti kita tahu biaya-biaya naik, terutama gara-gara freight, US dollar, ya. sehingga tekanan itu luar biasa. 2020, 2021 terutama dengan pembatasan-pembatasan. Dan sekarang udah nggak ada. Jadi apa yang selama ini jadi ujian, yang terberat sekarang malah kebalikan. Nah ini yang menurut saya kesempatan buat retail untuk meneruskan 2019. Oke. Kalau dari Mas Agas gimana Mas? Ngeliatnya Mas? Kalau aku menambahkan dari Ko Robert juga, retail ini kan tipikal capital extensive business. Jadi dia nggak perlu capital gede untuk bisa mencetak laba yang besar. Nah, permasalahannya adalah dari demand. Pull up demand itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat kan beberapa bulan terakhir memang yang naik itu adalah saham-saham yang memang kelasnya size AB atau kelas yang menengah ke atas. Karena demand-nya yang sudah balik duluan yang itu. Kekuatan mereka kebal inflasi, satu, tapi juga ada kenaikan UMR dan juga sudah selesai dari PPKM, sehingga ujung-ujungnya uang akan berputar masuk lagi ke retail yang lebih menengah ke atas. So yang pertama dari Pak Robert tadi ada bilang tentang freight yang udah mulai turun, cost udah mulai turun, terus dari Mas Agas juga bilang demand-nya yang udah mulai naik nih ya gitu kan. Jadi ini kayak tailwind yang bener-bener luar biasa ya. Udah demand-nya naik, cost-nya turun, margin naik, penjualan tambah besar juga gitu kan ya. Nah, kalau kita ngelihat nih ya kan tadi kalau ngomongin freight rate terus sama sektor menengah ke atas nih, ini inline nih sama pilihan saham dari kedua stock picker kita nih. Ngomongin freight rate ada ASUS nih, Pak Robert. Terus juga ada ngomongin tentang masyarakat menengah ke atas, MAPA gitu kan. Pilihan dari Mas Agas. Nah, sebenarnya udah berapa lama sih ngelihat ASUS sama MAPA ini? Kalau Pak Robert udah berapa lama, Pak? Kalau saya nggak salah 7 atau 8 tahun lalu saya pernah invest di ACE. Ya, waktu harganya 700-an. Terus udah naik 1000 ya, udah selepas. Dan kemarin tiba-tiba turun kan. Saya udah masuk 700. Harga 700 saya udah masuk. Titip sendal kan istilahnya kan. Dari dividen ITMG saya masukin. Udah, terus dia kok turun terus tuh. Terus ada alasan kemarin yang agak di 1 PTBA, udah saya switching. Oke. Berarti emang udah ngelihat sejak ASUS 700 kalau nggak salah itu udah dari tahun lalu ya Pak? Berarti ya? Tahun lalu, terus baru top up yang benar-benar setelah switching dari ITMG, PTBA ya? PTBA switching ke ASUS gitu ya? Oke, berarti itu tahun ini lah ya? Kalau dari PTBA itu ya? Awal Mei? Ya, awal Mei, wah itu langsung naik 40% 1 bulan ini. Lagi hoki. Kalau Mas Agas udah berapa lama Mas ngeliat MAPA? Kalau saya ngelihat MAPA tuh dari Q3 2022. Nah, yang tadi saya bilang dia capital efisien, artinya ekspektasi valuasi dan juga laba itu kan akan dilihat dari growth ke depannya. Nah, jadi ketika di situ ROE-nya aja udah naik 2 kali lipat, labanya aja udah mulai ATH, revenue top line-nya juga ATH gitu, tapi harganya nggak kemana-mana.
Jadi makanya saya melihat ini udah salah harga, story ke depannya udah akan bagus. Jadi bisa ada kayak double expansion, double momentum. Oh, dari potensi re-ratingnya, dan memang MAPA itu secara kinerja, kalau nggak salah kan MAPI Group melakukan rasionalisasi ya. Benar. Waktu COVID ya. Dia banyak nutupin toko, terus yang kurang works gitu kan, terus dia juga bikin toko-toko baru ya. Itu jadi memang secara kinerja oke. Kinerjanya tiba-tiba melonjak di Q3. Ya, dan ya potensi re-ratingnya itu karena valuasinya murah banget. Murah gitu kan, banget. Ya. Oke, ini kalau saya lihat data di sini, kalau MAP itu 1 bulan terakhir 35%. Ya kalah 5% tapi nggak kalah menarik lah ya. 35% 1 bulan ini. Oke. Nah, dalam memilih nih, mungkin pertanyaan selanjutnya dalam milih. Kenapa bisa sampai ke retail? Biasanya tuh kalian tuh menerapkan top down analisis kah? Atau memang ngeliatin sahamnya dulu satu-satu baru kayaknya dari sektornya mulai menarik juga nih gitu. Biasanya kalau Pak Robert gimana Pak? Saya membatasi diri saya untuk sektor tertentu yang saya kuasain benar-benar, barang, retail, ayam, consumer goods gitu ya. Dan saya nggak akan lari dari situ. Jadi tinggal dari situ saya lihat, saya bandingkan dengan lapangan, kan saya sering keliling gitu ya. Iya. Nah, itu aja saya. So dari sektor yang memang sudah familiar lah ya. Betul. Udah familiar, tinggal dilihat kira-kira emiten mana yang potensi. Betul. Gitu ya. Kalau Mas Agus? Kalau saya punya top down analysis itu saya namakan SQQM, story, kuantitatif, kualitatif, baru momentum. Nah, jadi saya lihat tuh sektor yang lagi rotasi itu apa. Nah, retail ini masuk dalam salah satu yang saya kuasai. Nah, jadi ketika saya lihat bahwa misalnya data dari lapangan itu menunjukkan misalnya kayak Gaikindo, otomotif, ataupun data pent-up demand dari retail itu udah naik, artinya rotasi akan masuk ke dalam retail ataupun juga consumer cyclical. Nah, baru dari situ saya melihat rasionya mana yang paling dia secara kalau dia turn around dia yang paling cepat ataupun dia secara profitability paling bagus. Nah, baru dari situ saya mungkin kayak Robert juga ngelihat ke lapangan apakah memang real demand-nya ada. Baru saya akan masuk ketika memang momentumnya ada. Jadi saya ngelihat technical analysis juga. Saya cuma mau masuk ketika memang dia secara technical analysis dia uptrend. Berarti tunggu breakout lah ya. Iya, tunggu trennya uptrend. Dari tren turun, dia breakout jadi sideways dulu ya, biasa kan, atau langsung naik baru karena masuk gitu ya. Beberapa trader terkenal kayak misalnya Will J. O'Neill ataupun juga anak-anaknya dia lah ya yang di US, itu dia menemukan bahwa setiap saham yang punya kecenderungan breakout, dia akan menjadi leader pada sektor saat itu gitu. Jadi mungkin selama 6 bulan, 12 bulan ke depan ketika kita lihat dia relatif strength-nya paling bagus, dia cenderung akan terus uptrend. I see. So ini penggabungan antara fundamental dengan technical gitu ya. Cara analisanya kenapa memilihnya menarik nih. Sekarang kita bahas ke sahamnya gitu ya. Kenapa bisa sampai retail, tadi kan udah disampaikan. Nah, pertanyaannya kenapa memilihnya ASUS Pak? Kenapa nggak yang lain gitu ya, kayak MAPI, MAPA, LPPF, RALS, atau apalah gitu, kan banyak banget tuh. Tapi spesifik ASUS nih, apalagi Pak Robert kan terkenal dengan salon investing nih ya. Langsung besar gitu kan, sekali gebuk di satu saham besar gitu. Kenapa ASUS Pak? Pertama saya paling kenal sama ACE. Jadi ada koneksi. Saya tahu kira-kira barang yang dijual ACE itu saya kenal. Dari mulai belinya, jualnya, ada bisa meraba lah gitu. Tapi kalau MAPI lain saya nggak gitu bisa meraba. Karena beda barang ya, satu elektronik, satu fashion gitu ya. Saya tahu jualan elektronik seperti apa. Yang kedua, ACE itu bagi dividen. Walaupun mungkin secara dividen yield nggak besar, MAPA nggak pernah bagi dividen. Dan saya udah cek di laporan keuangannya itu dia bisa bagi dividen. Tapi dia invest lagi ke saham, ke entitas anak. Ya kita kan invest di entitas induk. Jadi kalau ACE dia bagi dividen, kita kena semuanya sama-sama. Kita merasakan apa yang ACE rasakan. Kita di pihak yang sama dengan pemilik. Tapi kalau MAPA dia nggak bagi dividen. Jadi saya nggak ada conviction di situ. Di situ berarti Bapak ngelihatnya dari GCG gitu ya? Saya nggak bilang GCG-nya jelek, cuman saya nggak ada keyakinan. I see. Jadi kalau saya mau taruh uang di sana, seluruh uang saya kan, saya mesti pastiin saya memiliki posisi yang sama dengan PSP. PSP bagi dividen saya juga kena.
Oke. Nah, kalau kita ngelihat ACE gitu ya Pak ya, ini kan ini data saya itu dia menutup beberapa gerai, sama sebenarnya sama yang dilakukan sama MAPA gitu ya Pak ya. Dia melakukan penutupan beberapa gerai, terus dia juga buka baru nih gitu kan. Dia melakukan itu, tapi yang menjadi pertanyaan adalah waktu itu, ini yang saya ingat nih ya, beberapa bulan lalu, MAPA sama MAPI itu langsung Pak, setelah melakukan itu dia langsung lompat gitu kan salesnya. Sedangkan ASUS ini kalau kita lihat dari same store salesnya aja, itu masih di bawah gitu kan, masih stagnan di bawah gitu kan. Baru kemarin bulan April, dia mencatatkan same store sales growth bulanannya itu secara year on year 15%. Karena ya sekalian ada lebaran juga gitu kan ya. Itu gimana Pak? Bisa yakin nih, tetap yakin walaupun wah tetangga udah melakukan itu, SSG loncat nih. Yang ini belum nih, kenapa Pak masih bisa itu? Saya boleh izin share screen slide-nya ya? Oke, ya Pak. Nah ini kan yang membuat ACE naik kan Januari, Februari, Maret, April ini kan. Oke. Ini yang melejit tiba-tiba. Yes, betul. Iya kan? Betul. Kalau kita lihat berapa tahun terakhir, mungkin 5 sampai 6 tahun terakhir, Lebaran tuh ada dari Juni maju dia kan ke Mei ke April. Kan? April, kuartal 2 lah ya, beberapa tahun terakhir. Betul. Nah, penjualan di April Lebaran tahun ini sudah nomor 2 tertinggi sepanjang nomor 3 tertinggi sepanjang sejarah ACE. Oke. Ini 2019 sebelum pandemi. Oke. Ya, ini yang membuat market optimis mungkin ya. Nah, kembali ke yang tadi, yang seperti pertanyaan tadi, kenapa MAPA itu melejit, ACE-nya ketinggalan gitu? Iya. Ya. Kalau kita bicara retail ya, maksudnya bisnis secara umum dan terutama retail, saya lihatnya berapa sih titik impasnya gitu? Oke. Ya kebetulan pandemi ini memungkinkan kita ada kesempatan memperlihatkan, mereka secara nggak langsung memperlihatkan titik impasnya di sini loh. Oh, oke. Titik impas ACE itu kalau saya lihat ya, kalau kita data dari penjualannya dan hubungannya dengan net profit, terendah profitnya itu di bulan Juli 2021 pada saat PPKM level 4. Oh iya, yang waktu Delta ya, itu yang lagi parah-parahnya ya? Iya, waktu Delta itu ya. Nah itu dia hampir rugi, tapi masih profit 46 miliar. Oke. Dengan penjualan 1,3. Jadi dia turun dikit 1,2 T. Mungkin ini rugi. bisa rugi. Oke. Nah ini kan 3 bulan, berarti sebulan tuh 400 miliar. ACE harus mencari 400 miliar untuk cover semua biayanya. Per bulan ya? Per bulan. Setelah itu, dia itu profit semua. Yes. Ya. Betul. Karena banyak kan fixed cost lah ya, dia betul, punya fixed cost ya. Jadi tinggal variabelnya tinggal naik dikit gitu. Yes. MAPA juga, kalau kita lihat MAPA ya, ini juga sama nih. Kebetulan 2 emiten ini sama. Ya, dia rugi 3 kali di 2020 dan sampai 2021. Ya, di mana 3 kalinya ini omsetnya itu di bawah 1,2 T. Oke. Atau per bulan 400 miliar. Jadi sama-sama kebetulan sama. Sama MAPA kira-kira break even point-nya di break even di 400 miliar per bulan gitu per ya. bulan. Iya. Turun dari itu dia pasti rugi. Oke. Di atas itu untung semua. Semakin untung. Yes. Dia udah eksponensial. Iya. Bukan lagi linear. Iya. Margin semua itu ya langsung. Betul. Ya. Marginnya semuanya udah profit semua. semua tinggal tambahin di atas. Yes. Makanya ketika MAPA ini sebelum pandemi ya, sebelum di 2020 kita lihat sebenarnya MAPA itu di bawah ACE. Tapi begitu pandemi dibuka, orang nggak tahu balas dendam atau gimana, naik tuh salesnya. Naiknya luar biasa MAPA, sehingga ACE juga stabil aja ACE. Iya. Nah ini yang membuat profitnya ya gila, MAPA luar biasa. Tapi saya tahu begini, nggak tahu saya. Kalau ditanya pas saya analisa di sini, saya nggak tahu MAPA itu bakal melejitnya segila itu. Oke. Nah itu saya tetap merasa ACE ini stabil. Gitu. Oke. Nah jadi ini yang akhirnya membuat MAPA lebih bagus dari ACE. Tapi kenapa? Sehingga net profitnya pengaruh. Kenapa saya tetap di ACE? Ya itu tadi. Kita lihat di laporan keuangannya MAPA, dia bisa bagi dividen, larinya ke investasi saham semua gitu. Oke. Yang ini. Sementara ACE, dia bayar dividen terus. Nah, apakah saya right for the wrong reason? Apakah saya benar karena alasan yang salah? Belum tentu juga. Ini kalau kita lihat ya. Iya. Freight ini seperti ini. Ya, jadi di sini saya boleh lanjut terus? Boleh, silakan Pak. Nah, di sini kita lihat 2020 ketika COVID, ya order Eropa dan Amerika tuh mulai meningkat di sini. Yes. Berkebalikan dengan harapan orang. Kok bisa ya pandemi mereka justru naik? Nah, ini sempat turun sedikit ya, sepi, tapi akhirnya karena kapal semua ke Amerika Eropa, akhirnya freight di Asia itu naik.
Oh iya. Naik terus, turun dikit tapi naik terus sampai 4.000. Ini penderitaan terbesar retail di sini. Oke. Akhirnya turun. Iya. Turun, ya. Setelah dia supply chain masalah, turun ininya supply chain baik lagi. Oke. Turunnya dari 4.000 ke 500. Wah, ini hampir 90% nih turunnya ya. Dia lama di 2.000, terus dia naik hampir 4.000. Ini dari China ke Tanjung Priok ya. Dia turun sekarang udah hampir 150 pernah. Yes. Sekarang mungkin stabil di 500. Jadi kalau kita tarik ini sebenarnya dia normal 500 sampai 700. Tapi sempat ketarik ke atas. Iya. Ini satu kontainer itu kalau misalnya biasa bayar 2.000 aja, bukan 4.000 ya kita bicara, 2.000 aja. Kali 15.000 30 juta. 30 juta. Sekarang cuma bayar 3 juta. Yes. Atau 5 juta. Iya. Bayangkan. Nah, dolar juga turun. Orang bilang dolar sedikit pengaruhnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, yang kita sempat diskusi di awal, Yes. dolar itu bukan bicara bayar stok. Kita bayar freight juga pakai dolar. Iya. Biaya cukai Bea pun cukai pakai juga dolar. ya. Jadi pengaruh cash flow juga. COGS improve bukan berarti marginnya langsung. Jadi salesnya tetap. Maksudnya harga jual tetap. Harga jual bisa turun dengan tujuan untuk memperbanyak Kasih sales. napas ya. Jadi volume bisa naik ya. Betul. Ya, Volume ya. bisa naik karena cashback, Ya. reward point, beli sekian pembelajaran dapat teddy bear gitu. Jadi orang lebih tertarik buat belanja ya, Pak ya. Nah, Oke. ini kalau kita lihat sales growth-nya ACE ya, yang tadi data yang kita punya ya, dari 2018 sampai 2023, dia sempat turun di sekitar awal pandemi. Dan dia naik lagi kemarin pas Juli ya. Juli 2022. Iya, betul. Ya. Betul. Ya. Jadi 3 fase ini kita lihat. Oke, kita lihat dari yang blended lah ya. Dari sini kemudian terakhir kemarin 4,5% kan. Ya. Jadi mulai dari sini ke sini. Yes. Ya terus dia naik positif. Oke. Ya. Freight juga begitu. Dia naik terus dari mulai sini nih membaik. Oke. Kita gabungkan dua grafik ini. Ketika di sini ini memang agak melemah ya sales growth karena baru awal pandemi, freight mulai naik nih. Iya. Minus sales growth-nya. Oke. Berbanding terbalik. Sampai Oke. parah-parah, akhirnya pas freight-nya turun, sales growth-nya naik. Oke, jadi korelasinya cukup kuat ya. Inverse correlation-nya cukup kuat ya antara Betul. same-store sales sama freight rate ini ya. Jadi freight bukan cuma bicara COGS, bicara sales juga. Iya. Ya. Jadi kalau kita gabung ya begini. Jadi berbanding tadi terbalik, tapi kalau kita balik grafiknya, ya dia kena Iya. sinkron gitu. Ya jadi COGS membaik, sales growth membaik. Lagi hoki, ada properti juga katanya menggeliat. Ya jadi right for the right reason, ya ada unsur luck juga lah. Oke. Cuman kalau kita nggak ambil risiko, kita luck nggak akan datang kan gitu kan. Oke, betul. Jadi betul. tinggal ini terakhir ini saya bilang kalau kita lihat grafik yang ini Q1 Q2S itu selalu yang paling rendah dibanding semester 2. Kita sudah lewat semester 1 akan melewati semester 1 di mana Q2-nya store growth-nya itu kelihatannya naiknya luar bakalan biasa. iya, kelihatannya bakalan lebih bagus dari kuartal 1 ya mungkin ya. Ibaratnya kalau dulu zamannya peralihan antara Lim Swee King sama Alan Budi Kusuma Adi Bewirata, itu kan ada masa-masa di mana kita itu cuman mengharapkan mencuri satu tunggal. Oke. partai tunggal. Iya. 3 partai tunggal nih, satu kita harapin Menang. Udah menang nih. Nah, tinggal 2 ganda putra kuat. Christian Iya. sama Lim Swee King itu kan main ganda juga. Iya. Jadi ya kondisinya itu kayak gitulah kira-kira. Oke. Ya, jadi itu yang makanya saya membuat saya udah beli banyak all in dan saya tahan mungkin bisa agak lama. Oke. Wah, ini menarik nih. Komprehensif banget buat analisanya gitu ya. Mungkin ini sesuatu yang menarik ya menurut saya ya, karena ya banyak juga, mungkin saya nambahin dikit ya Pak ya, banyak juga kan yang takut pertama inventory. Dia kan ini banget ya, numpuk inventory banyak banget ya, tapi ternyata manajemen bilang, oh iya sengaja emang kita tumpuk supaya kalau seandainya demand-nya tiba-tiba datang, kita punya barang gitu kan. Ada lagi satu lagi nih, yang sebenarnya jadi pertanyaan banyak orang Pak, termasuk saya sebenarnya kan, karena waktu itu kita kan kenal dengan teknologi ya, online shopping gitu kan ya. Ada juga orang nih yang kalau saya lihat nih ya, wah kayaknya mau beli vacuum cleaner misalnya. Coba lihat berapa? 300.000. Coba lihat dulu di Tokopedia kan gitu ya. Oh, Tokopedia lebih murah, dia pindah gitu kan. Itu banyak yang bikin orang tuh jadi ragu. Apakah offline shopping itu akan declining gitu dan at least sampai jangka panjangnya tuh nggak ada gitu kan nanti ya. Tapi tetap yakin nih Pak. Kenapa Pak? Persediaan ya, pertanyaan mengenai persediaan. Saya bilang saya agak suspek itu persediaannya itu naik karena freight. Ya, di samping penumpukan persediaan. Tapi menurut saya persediaan itu hanya masalah kalau bagi perusahaan yang cash flow-nya itu leading. Oke. ACE nggak punya masalah dengan cash flow. Jadi Ya, persediaan menurut saya
bukan masalah ACE. Ya, Ya walaupun pasti issue, ya. kalau kita pengennya sih persediaan bisa minimum. Bagus lah ya. Kan Anda punya 200 juta lebih dan Anda harus menyediakan itu ya. Saya kurang setuju dengan dengan capexnya capexnya untuk retail itu kecil. Enggak. Capex retail itu besar, perlu besar. Tapi emiten yang ada di IDX itu udah besar-besar semua. Sehingga mungkin bagi dia capex itu nggak ada jadi kecil. Tapi sebenarnya pemain baru nggak gampang untuk jadi bersaing dengan ACE. Kecuali dia kayak Mr. DI itu kan dari Malaysia ya. Dan dia punya dana yang besar untuk itu. Tapi kalau yang dulu udah pernah, kan kita tahu sendiri ada yang coba tapi gagal. Oke, iya betul sih, betul. Nah, jadi bahkan saya bilang itu salah satu mode-nya ACE untuk menyediakan begitu banyak SKU dalam begitu banyak tempat di seluruh Indonesia. Oke. Ya, jadi menurut saya persediaan masalah, tapi bagi ACE itu nggak masalah. Nggak besar lah ya, no big deal. Bukan masalah besar. Oke. Yang kedua tadi pertanyaan mengenai online ya. Yes, online shopping, Pak. Ya, saya nggak tahu kalau 5 tahun atau 10 tahun lagi ya. Tapi keadaan sekarang dan maksudnya cukup lama ya. ACE kan sudah dari 95 atau 96 sampai sekarang itu tetap display itu nomor 1. Display offline. Oke. Ya, orang boleh bilang online murah apa murah. Mereka hanya bicara harga dan itu bukan bicara brand. Jadi kalau Mr. DIY menjual barang murah, mereka beli karena harga. Oke. Orang masih mau membeli ACE karena brand. Oh, quality lah ya. DIY itu nggak ada brand. Bagi saya, Mr. DIY itu bukan brand. Dia hanya menjual barang semurah mungkin. Tapi orang masih mau membeli ACE. Dia ada brand. Dan brand value-nya nggak gampang. Orang fanatik, orang begitu beli, dia pengen beli terus di ACE. Tinggal masalah waktu aja, begitu semuanya membaik, ini akan naik. Oke. Nah itu, ya ini view yang sebenarnya nggak ada di buku ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Karena ya saya sendiri pun sempat ragu ngomong sama Pak Robert nih, jadi ternyata begini di lapangannya gitu. Oke, ini view yang menarik nih dari ACES nih, dari Pak Robert. Thank you Pak. Mungkin saya coba beralih ke Mas Agas gitu ya, buat MAPA nih Mas ya. Mungkin boleh dijelasin nggak Mas, kalau dari Mas nih, dari MAPA gitu ya, kenapa milihnya MAPA gitu? Kenapa nggak mungkin induk usahanya MAPI gitu, atau mungkin ACES juga gitu, kenapa Mas? Oke. Pertama mungkin kita dengarnya itu MAP Group. Nah, karena perusahaan saya pun juga yang bekerja juga punya koneksi dengan MAP, jadi saya tahu ini MAP ini kayak gurita lah ya, perusahaan gurita. Apa-apa ada, mau dari voucher, mau dari HP, mau dari brand-brand luar kayak Nike, Skechers, bahkan juga Foot Locker ya. Jadi kalau bisa dibilang dia memang menyasar konsumen yang levelnya AB, SES AB. Social Economic Status AB itu yang dia menengah ke atas ya, AB itu kan berarti ya? AB itu artinya dia expenditure atau setiap hari, setiap bulan dia belanja minimum 2 juta. Belanja minimum 2 juta, paling nggak duitnya dia atau pendapatannya dia udah di atas UMR, mungkin sekitar 5-6 juta ataupun bahkan 10 juta ke atas. Nah artinya dia memang menyasar orang-orang yang kebal inflasi. Nah kalau dilihat, kalau tadi Ko Robert itu melihat dari sisi cost-nya, yang memang MAP itu ketika pandemi itu juga bermasalah, tapi ketika memang sudah di Q2, Q3, ketika saya lihat harga MAPA itu harga 2.600. Dia pernah 8.000. Sementara ketika di 8.000, salesnya itu sepertiga dari yang Q2 ini, yang di 2.600. Jadi 2.600, labanya itu udah 2 kalinya yang di 8.000. Jadi ini udah salah harga. Nah, saya lebih suka melihat, dia salah harga, satu. Jadi dia punya kesempatan dari under value ke fair value dulu. Re-rating ya? Re-rating. Nanti dari fair value, bagaimana bisa per expansion. Kan kalau kita lihat dengan PEG, misalnya PE-nya bisa naik, dengan PE-nya bisa tetap, asalkan growth-nya juga setara kenaikannya dengan PE-nya. Nah, saya lihat apa sih yang menunjang supaya MAPA ini bisa growth. Ada 5 yang saya ketika saya studi di lapangan, habis itu saya baca-baca juga dan juga saya ngelihat langsung. Mungkin saya sambil ngeliatin ininya ya. Nah, satu kan konsepnya itu adalah tadi saya bilang konsumernya SES AB ya. Kalau bisa dilihat kan di sini dia range-nya di 2 juta, 3 juta sampai di atas 3 juta. Proporsinya itu adalah 40% dari seluruh masyarakat di Indonesia. Artinya dia udah menyasar 40% konsumer Indonesia yang golongannya menengah ke atas. Satu.
Yang kedua, dia memang modelnya adalah omnichannel. Dia fokus di O2O, offline to online expansion. Nah, ini modelnya mirip kayak Walmart dulu. Walmart dulu adalah brick and mortar. Habis itu dia fokus ke di online experience, sehingga orang yang ngelihat di online, habis itu dia, oh saya pengen beli barang ini, bisa langsung ambil ke tokonya. Oh, ini mirip juga beberapa yang lain tuh kayak Era Jaya juga udah mulai menyasar ke situ. Jadi pada dasarnya the future of retail itu ke situ, O2O, omnichannel. Oke. Nah, dari omnichannel itu saya lihat juga dia adanya new store expansion. Dia mulai fokus di mulai 2020 ke atas, 2021, 2022 itu mulai ke Vietnam, Filipina, abis itu terakhir Malaysia, Singapura, dan juga joint venture dengan beberapa toko-toko di sana. Jadi kalau bisa dilihat emang kenaikan yang drastis ini didorong dari growth-nya di luar negeri juga. Oke. Nah, dari growth di luar negeri itu dia punya strategic acquisition terhadap brand-brand yang kayak Foot Locker, dan kalau bisa dilihat sebenarnya ini kan presidennya dia turun ya. Kemungkinan besar akan digantikan yang VP-nya. Nah, VP-nya ini adalah pemegang Foot Locker dari Eropa. Jadi harusnya dia sudah tahu nih bagaimana Foot Locker bisa berkembang di Eropa dan kemudian dibawa ke Indonesia, bagaimana strateginya. Oke. Kenapa milihnya MAPA, bro? Tapi kenapa nggak MAP Group-nya gitu ya, MAPI-nya gitu? MAPI Group. MAP Group tuh dia punya banyak cabang ya, maksudnya banyak anak usaha. Usahanya. Misalnya fokusnya yang growth engine-nya yaitu MAPA. Ada juga yang pemberat-pemberatnya itu MAPB, atau juga ada yang segmen barunya yang Digimap, itu untuk head to head dengan Era. Era, betul. Nah itu, nah jadi si MAPA ini tuh berkontribusi sekitar 58% dari earningnya si MAPI. Dan dia growth engine-nya utamanya dengan rata-rata growth itu kemarin aja 2020 tuh 60% growth-nya, dan kalau si AGR harusnya ekspektasi bisa 30% si AGR gitu. Jadi kalau bisa dibilang kenapa saya harus pilih MAPI induknya kalau misalnya masih ada bebannya, mending saya milih langsung growth engine-nya saja. Oke. Jadi ya MAPA lebih menarik karena secara growth dia memang pertumbuhannya lebih besar gitu ya. Memang tertranslate di MAPI, tapi selain ya karena punya anak usaha lain dan memang ada ini lain lah, ada dia punya sendiri ya. MAPI itu boleh dibilang growth-nya nggak sebesar si MAPA gitu kan, karena ada pemberatnya, salah satunya dari MAPB itu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari kinerja nih, bro. Kalau kita ngelihat dari abis 2019 kan jatuh ya si MAPA ini. Terus 2020 4,8T lah ya pendapatan, terus naik ke 6T, sekarang tuh udah balik dan lebih tinggi daripada 2019, udah 9,8T gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya bagus ya karena kan kinerjanya selama ini berhasil gitu kan. Tapi pertanyaan gue adalah seberapa yakinnya kalau ini tuh bisa growing lagi, dan kalau memang bisa, seberapa tinggi sih gitu? Apakah ya kalau paling gampang kan sebenarnya low hanging fruit-nya adalah dia belum balik ke pre-pandemic level gitu kan. Kayak Asus kan belum balik nih ke pre-pandemic level. Kalau ini kan udah kembali nih. Seberapa besar sih kira-kira upside yang lu masih expect dari MAPA ini? MAPA kan ketika dulu gue milih versus MAPI itu kan valuasinya aja lebih rendah dari MAPI kan. Sementara growth-nya tuh lebih tinggi. Nah, tapi ketika pertanyaan lu tadi kan, apakah Q1 2023 ini mencerminkan bahwa dia akan terus growth gitu? Nah, kalau kita lihat di top line-nya, itu kan sebenarnya top line revenue-nya itu Q1 tuh hanya kalah dari Q4 kemarin. Betul. Tapi laba bersihnya malah kalah dari Q2 tahun lalu. Jadi cuma menang sama level Q1. Artinya kan NPM-nya turun. Nah, apa sih yang menyebabkan cost apa yang menyebabkan ini bisa turun cukup drastis kan? Sebenarnya kalau dilihat di Q1 2023 itu QOQ itu beban operasional, beban penjualannya itu naik 4%. Nah, dari 4% itu dengan revenue-nya agak turun, itu apa sih yang paling menyebabkan dia naik? Ternyata yang paling naik itu adalah gaji dan tunjangan operasional. Artinya ini inline juga ketika dilihat kenaikan jumlah tokonya dan juga kenaikan jumlah gajinya, plus ada kemungkinan di Q1 kemarin mereka kan bagi THR, dan ini kan untuk yang operasional artinya dia bukan tipikal yang permanen employee. Orang yang jaga-jaga itu kan dia bayar langsung kan di bulan tersebut, artinya di Q1 2023.
Nah itu cost itu bikin beban sementara. Nah ketika kita lihat untuk seasonality-nya dari 2019 ke sekarang, itu Q1 memang biasanya paling rendah dibandingkan Q2, Q3, Q4. Kenapa? Karena adanya festive session. Jadi retail itu kan sebenarnya kalau bisa dibilang short term cyclical ya. Dia tergantung sama keadaan festive. Festive yaitu ketika ada momen apa sih? Q2 itu lebaran. Q3 nggak terlalu tinggi tapi MAPA itu terkontribusi oleh adanya orang-orang yang balik ke sekolah. Habis itu Q4 lagi pent-up demand ketika akhir tahun, liburan panjang. Nah itu, jadi biasanya memang Q1 lebih rendah dari ini. Jadi kalau kita lihat apabila Q2-nya bisa growth lagi, harusnya ekspektasi kita bisa terus tinggi. Kuartal 1 biasa setelah akhir tahun nih ya, habis buang duit banyak, nabung dulu ya. Nabung dulu. Nah, kalau ngomongin kuartal 2 nih bro, kalau lu sendiri ngeliatnya gimana? Apakah lebaran tuh bakalan bisa dongkrak lagi kinerjanya MAPA atau enggak kira-kira? Gua lihat sih bisa ya? Banget. Ekspektasi di kalau tahun lalu mungkin 2022 naik 60-an% dibandingkan tahun sebelumnya, mungkin sekarang kita nggak bisa lah expect 60-an% lagi. Kenapa? Karena kemarin itu memang kehalang PPKM gitu, low base gitu. Sekarang ekspektasi gue di 30% lah. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung mungkin untuk short term sekarang ini udah masuk di fair value lah, harga 6.300. Jadi ekspektasi 6.300 sampai 7.300 ini udah cukup fair lah, tergantung kita expect berapa dia growth-nya kan. Nah, tapi melihat bahwa memang tipikalnya dia bisa growth di atas 20% terus dengan NPM-nya lebar banget, paling lebar lah di antara yang lain, ya gue expect ini 10.000 juga akan bisa gitu. Tinggal tapi masalah waktu lah waktunya seberapa lama kalau kata Ko Robert kan. Oke. Ini emiten yang nggak kalah menarik dari Asus nih ya, si MAPA ini gitu. Memang banyak yang ngeliatin dan lebih prefer MAPA sih daripada MAPI ya kalau dilihat. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya, mungkin ini dari strategi beli gitu ya. Biasanya kan kalau tadi Bro Agas kan bilang ini ya, kalau udah break dari downtrend, ada menuju sideways atau menuju uptrend gitu, baru beli gitu kan ya. Nah biasanya itu pembeliannya gimana sih bro? Apakah langsung atau dicicil gitu, sambil menunggu perkembangan selanjutnya gitu? Gue biasanya sih nyicil, tapi mungkin nyicilnya cuma 2 kali sampai 3 kali. Jadi masuk dulu setengah 50% ataupun 40% dana. Kalau misalnya dia memang kinerja plus juga harganya terus diapresiasi, ngelihat secara teknikalnya artinya volume demand-nya semakin price action-nya makin tinggi, volume-nya makin tinggi, itu salah satu indikator paling yang saya suka. Sama MACD itu moving MACD average, ya? MACD, moving average converse divergence, itu melihat short term sama long term momentum itu ada perubahan apa tidak. Ketika memang momentum di short termnya meningkat, artinya kan demand meningkat, ya saya akan masuk lagi, saya nggak masalah dengan average up gitu. Jadi average up, tapi kalau ternyata lanjut brodol ke bawah gitu ya, lanjut breakdown, tetap beli atau gimana? Atau cut loss dulu atau kalau gitu strateginya dibalik. Bukan lagi yang tipikal momentum investing, tapi value investing. Jadi tetap di average down. Tetap. At some point ketika merasa kinerjanya masih oke, tapi harganya turun, tetap di average down gitu. Balik lagi kan kalau itu udah mainnya conviction ya. Ngapain saya cut di sini kalau memang harganya udah sangat-sangat murah gitu. Mending saya tunggu benar-benar memang ketika balik arah lagi. Kalau saya melihat bahwa kayak S Hardware, saya punya juga S Hardware itu karena ketika saya nikah itu mahar saham saya. Jadi saya beli tuh tahun ketika masih growth-nya tuh 1.200, 1.400 lah ya. Hancur, nggak bisa dijual karena mahar saham. Ini masalahnya ke istri nih. Oke. Nah, saya lihat secara teknikalnya ini udah murah tapi bisa makin murah terus kan. Saya ngelihat dari trennya itu degree perubahan. Ini mungkin trik yang salah satu nggak banyak orang tahu, tapi saya melihat bahwa ketika dia downtrend kan dia biasanya ada correction ya. Nah, correctionnya ini cuma correction sekedar istilahnya tuh bounce back ke retrace doang habis lanjut ke bawah atau memang beneran. Nah, biasanya sebuah saham yang likuiditasnya tinggi, yang gede, itu untuk bisa kuat balik ke atas itu harus memenuhi akumulasi untuk beberapa lama. Jadi ketika saya lihat ketika di 1.000 tuh sempat ada koreksi.
Ini bukan, karena ini degree koreksinya tuh terlalu tajam, V-shape. Terlalu V. Ke bawah lagi 700, V-shape, enggak. Ke 400, 300, ini udah kayak melandai. Oke. Naik turunnya itu udah sideways. Iya, enakan naik, tapi dia mulai diem gitu ya. Artinya kekuatan antara seller sama buyer itu udah mulai setara nih. Ada kemungkinan chance kalau reversal berarti mungkin di titik-titik ini. Makanya saya average down juga di situ, akhirnya juga udah positif E1. I see. Ini strategi beli dari Bro Agas nih, teman-teman. Nah, kalau dari Pak Robert gimana, Pak? Biasa kan tadi titip sendal dulu ya, Pak ya? Saya bukan orang yang tepat sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu. Karena bukannya saya nggak pernah belajar teknikal. Yang tadi yang sampai tembus golden cross segala macam sampai bisa jatuhnya selesai di bawah melandai itu. Ya dulu sih pernah belajar gitu ya, cuman sekarang pendekatan saya kan lebih evaluasi yang menurut saya sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat kan EPS-nya ACE itu kan sebelum pandemi itu kan bisa sempat 60. Nah, kalau pandemi mungkin turun 40, 30 gitu ya. Ya moderat 40, PI-nya 20, 800. Yes. Nah 700 saya udah mulai ini nih. Cuman duit waktu itu kan belum ada. Cuman dari dividen ITMG. Jual ITMG, jual UNTR, ada masuk lagi. Jual PTB udah selesai langsung semuanya. Kebetulan waktu itu awal Mei mungkin same store growth-nya naik ya. Saya juga nggak tahu gitu. Ya hoki aja pas saya beli. Awal bulan belum keluar ya Pak ya SSC-nya ya. Saya nggak tahu apa-apa. Pokoknya saya beli aja. Saya suka ini udah 400, paling turun 390 lagi ya udahlah. Ntar kalau ada duit dari mana tiban lagi. Oke. Berarti biasanya pembeliannya sebenarnya kalau ada duit berarti waktu itu bisa langsung dong ya Pak? Bisa langsung 600 ya? Saya bisa kejebak di 600 ya. Iya. Yang penting dilihat secara margin of safety-nya ada, conviction di emitennya ada, buy gitu ya Pak. Tergantung duitnya ada nggak itu aja. Nah ini jadi kalau yang sulit itu memang money management tuh sulit. Ketika memang duit yang kita misalnya full time investor, duitnya segini. Kalau misalnya mau masuk all in di 600, 700, kalau dibawa turun dulu kan kita cuma gigit dari dulu kan, BP. Kalau itu lebih momentum ya dengan mengkombinasikan teknikalnya ya. Kecuali memang ada bisnis lain di luar yang bisa suntik dana juga. Nah itu enak tuh. Oke, nah ini view yang cukup menarik ya menurut saya buat ACES Mapa, strategi beli dari Pak Robert dan juga dari Bro Agas. Ini menarik banget nih, semoga bisa kasih insight nih ya buat teman-teman semua yang ngedenger, dan semoga juga bisa memberikan conviction tambahan nih, atau mungkin kalau punya sanggahan atau punya komen-komen gitu ya, boleh di komen di bawah video ini. Oke, mungkin itu dulu dari kita. Thank you Bro Agas, Pak Robert udah datang ke sini, udah sharing-sharing tentang conviction, strategi beli, ACES gimana, dan analisanya di Mapa juga gimana. Sampai sini dulu teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di Stock Talk episode selanjutnya. See you.